Ini memang satu rangkaian ini, 3 ini satu rangkaian Ibu. Ini satu rangkaian, satu paket. Perintah, sanksi, pelaksanaan. Perintah sunat. Iya, perintah khitan, perintah sunat. Di Paulus. Bukan. Di Lukas. Bukan. Di Kejadian ini perjanjian Allah dengan Ibrahim. Ya. Kitab Kejadian itu ya. Ya, jadi ini satu paket. Ya, ini perintah dari Allah. Perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim dan dengan seluruh anak keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat, dikerat kulin khatannya. 17:14, barang siapa laki-laki yang tidak disunat harus ditumpas dari segala bangsanya. 17:23, semua laki-laki yang ada waktu itu disunat semuanya. Ibrahim berumur 100 dan seterusnya. Nah, kemudian ayat ini oleh Paulus dirubah, saya tulis di halaman 18 itu. Titus, Galatia, Korintus, dan sebagainya itu. Paulus mengatakan tidak sunat, tidak apa. Padahal menurut ini nih gak sunat ya Pak No. Baik Ibu. Ayat lembar berikutnya, lembar 17, bukti adanya perubahan. Jadi ini sebenarnya halaman 17, halaman 18 ini ngelengkapi halaman 16 tadi. Ya. Halaman 17, 18 ini ngelengkapi halaman 16 tadi. Ya, bukti bahwa perubahan dalam Alkitab itu betul-betul ada nih. Ya, jadi misalkan nomor 1 tadi korban sudah, nomor 2 Nabi Isa, ya, diutus hanya untuk Bani Israel. Yang ketiga khitan. Menurut Alkitab, khitan itu perintah Allah, sunat. Inilah perjanjianku dengan kamu dan dengan seluruh anak keturunanmu. Setiap orang laki-laki harus disunat, dikerat kulit khatannya. Siapa laki-laki yang tidak dikhitan, tidak disunat, akan ditumpas dari segala bangsanya. Itu perjanjian. Perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim dengan seluruh anak keturunannya. Oh, dari sejak Nabi Ibrahim ya? Iya. Perjanjian sunat. Baik. Ya. Kejadian 17. Jadi supaya ibu bapak tahu 17 14. Inilah perjanjian. Ayat 10. Ya, mulai ayat 10 Bapak. Jadi supaya kita tahu ya, kita tidak ngarang. Ya, ayat 10, inilah perjanjianku. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu. Kamu di sini Nabi Ibrahim. Jadi Allah mengadakan perjanjian dengan Nabi Ibrahim dengan seluruh anak keturunannya. Lanjut. Yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Terus. Haruslah dikerat kulit khatanmu. Terus. Dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Ya. Jadi sunat itu jelas perintahnya. Ayat 14. Sanksinya kalau tidak sunat. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit khatannya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Apa maksudnya itu? Dibunuh. Menurut siapa? Menurut kitab itu. Nah, pertanyaan sekarang, Yesus sunat enggak? Enggak tahu. Kan gitu. Nah, makanya, loh, kan kita kan harus yakin dah, ini perjanjian. Pertanyaan Yesus sunat enggak? Sunat. Jawab sunat harus ada dalilnya. Cerita tentang sunat di Quran enggak? Dan tahu kalau sunat itu di Kristen wajib. Iya.
Lukas pasal 2 ayat 21. Dan ketika genap 8 hari dan ia harus disunatkan, ia diberi nama Yesus, yaitu nama yang disebut oleh malaikat sebelum ia dikandung ibunya. Jadi Yesus sunat menurut Injil Lukas pasal 2 21. Maka kalau kita dialog dengan orang Nasrani gampang. Dalam sunat di situ mungkin sunat disebutkan dikerat kulit khatannya. Lukas pasal 2 21 itu sudah ada, Bu. Pasal 2. Oh, enggak ada ya, enggak saya tulis ya. Iya. Pasal 2 apa? Lukas pasal 2 ayat 21, Yesus sunat. Tetapi, nah halaman 18, sunat itu kemudian dirubah oleh Paulus. Ya. Nah, dirubah oleh Paulus. Paulus melakukan perubahan, meniadakan kewajiban khitan. Beberapa ayat saya tulis itu, Titus pasal 1 ayat 10. Orang tidak tertib adalah orang yang sunat itu dianggap orang tidak tertib dan menyesatkan. Galatia pasal 5, khitan itu tidak berguna. Galatia pasal 6 ayat 15, sunat adalah sunat hati. Padahal tadi terangkan namanya sunat itu dikerat kulit khatannya, bukan sunat hati, ya. Korintus yang pertama, tidak sunat, tidak apa-apa, dan seterusnya. Inilah Alkitab. Pasal 1 ya, Pak. Dalam Surat Paulus pasal 1 dirubah oleh Paulus juga ayat 21. jadi tadi itu Lukas pasal 2. Ya, jadi kalau kewajibannya tadi itu yang perjanjian tadi itu kejadian. Sekarang Paulus mengubah Kejadian 17 ayat 10 ya. Ayat 10. Kemudian pelaksanaannya sanksinya 17-14. Setiap laki-laki yang tidak disunat harus ditumpas dari segala bangsanya. Kejadian 17-23, semua orang laki-laki waktu itu disunat. Ibrahim waktu itu umurnya 100 tahun, Ismail dan seterusnya. Jadi itu pada waktu itu wajib di waktu sanksi itu dikeluarkan pada saat wajib sunat di surat Lukas berarti 17-14 itu. bukan, kalau Lukas itu di sini Lukas 2:21 ini menerangkan Yesus sunat. Mengapa Yesus sunat? Karena ini merupakan perjanjian antara Allah dengan Nabi Ibrahim dan dengan seluruh anak keturunannya. Nah, maka Yesus melaksanakan sunat. Iya, terus? Kemudian ada yang menerangkan bahwa itu dirubah bahwa sunat tidak wajib. Ya, ya. Surat Ini. Paulus. Ya, di beberapa surat Paulus itu, ya, ya. Terus yang 17-14, kenapa ada hukuman? Duh, ini memang satu rangkaian ini, 3 ini satu rangkaian Ibu. Ini satu rangkaian, satu paket. Perintah, sanksi, pelaksanaan. Perintah sunat. Perintah sunat. Iya, perintah khitan, perintah sunat. Di Paulus. Bukan, Di Lukas. bukan. Di kejadian ini perjanjian Allah dengan Ibrahim. Ya, ya. Kitab kejadian itu ya. Ya, jadi ini satu paket. Ya, ini perintah dari Allah. Perjanjian Allah dengan Nabi Ibrahim dan dengan seluruh anak keturunannya. Setiap laki-laki harus disunat, dikerat kulit khatannya. 17-14, barang siapa laki-laki yang tidak disunat harus ditumpas dari segala bangsanya. 17-23, semua laki-laki yang ada waktu itu disunat semuanya. Ibrahim berumur 100 dan seterusnya. Nah, kemudian ayat ini oleh Paulus dirubah, saya tulis di halaman 18 itu. Titus, Galatia, Korintus, dan sebagainya itu. Paulus mengatakan tidak sunat, tidak apa. Padahal menurut ini nih gak sunat ya Pak No.